Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Awanisa Talimor dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai perundungan atau bullying. Nah, sebelum itu teman-teman pernah dengar gak sih tentang perundungan atau bullying? Nah, perundungan atau bullying itu sendiri mengartikan bahwa perilaku menyakiti orang lain baik secara fisik, secara verbal, secara sosial maupun secara cyber. Nah, perundungan atau bullying ini biasanya dilakukan secara berulang-ulang kali dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Artinya ada pihak yang merasa sangat kuat dan ada pihak yang merasa ditindas atau merasa lemah. Nah, jenis-jenis perundungan tuh ada apa aja sih teman-teman? Jenisnya itu ada fisik, ada verbal, ada sosial, dan ada cyber. Untuk yang fisik itu seperti memukul, menendang, mendorong, dan lainnya. Jika verbal itu seperti menghina, mengejek, dan memberi julukan buruk seperti dasar lu gendut, dasar lu apa. Nah, itu merupakan contoh dari verbal. Nah, untuk sosial ini itu seperti mengucilkan, tidak mengajak main, atau menjatuhkan harga diri di depan banyak orang. Jadi ini tuh seperti kita mengucilkan teman yang memiliki kekurangan atau kelemahan. Kita jauhkan dan kita tidak ajak main. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Dan cyberbullying itu menyebarkan kebencian, hinaan, atau fitnah melalui media sosial. Jadi seperti ketika di sosial media kita itu seringkali untuk menghina orang dari penampilannya, dari cara dia berbicaranya, atau bahkan cara dia hidup kita komentari. Begitu teman-teman. Dan untuk selanjutnya itu adalah dampak dari perundungan itu sendiri. Jadi jangan salah loh teman-teman, dampaknya itu luar biasa besar. Itu tuh bukan masalah sepele, tetapi korban itu bisa mengalami rasa takut, rasa stres, depresi, bahkan kehilangan kepercayaan dirinya. Dalam jangka panjang bahkan ya, perundungan itu bisa mengganggu kesehatan mental, prestasi belajar, bahkan bisa merusak masa depan. Tidak jarang korban itu jadi merasa sendirian, tidak berdaya, dan bisa sampai memilih jalan yang berbahaya. Jadi, menurut data WHO tahun 2021 menyebutkan korban bullying beresiko 2 kali lipat mengalami depresi dan gangguan kecemasan. Bahkan UNICEF melaporkan 45% anak korban perundungan mengalami penurunan prestasi akademik. Nah, saya juga punya contoh nih teman-teman. Berdasarkan artikel yang saya buat, itu ada seorang anak yang membakar sekolahnya sendiri karena merasa dibully. Nah, itu kan menyebabkan adanya pro dan adanya kontra. Adanya pro bahwa anak tersebut mengalami perundungan baru dia membakar sekolah, dan adanya kontra bahwa ketika dia merasa dibully dia tidak harus membakar sekolah tersebut. Dan itu juga harus dimasalahkan, harus didampak dari perundungan ini atau bullying ini. Jadi kita harus bisa lebih aware mengenai apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita buat. Itu harus lebih dipikirkan. Nah, selanjutnya itu kenapa perundungan itu bisa terjadi teman-teman? Nah, biasanya itu karena ada rasa ingin berkuasa, ada yang merasa ingin menjadi lebih kuat atau mengikuti tekanan-tekanan kelompok. Nah, terkadang pelaku sendiri itu juga punya masalah di dalam rumahnya sendiri. Jadi memiliki latar belakang keluarga yang kurang baik. Dan itu bisa melibatkan melampiaskan emosi secara salah gitu teman-teman. Jadi berdasarkan sebuah studi Kemendikbud tahun 2022 menemukan bahwa lebih dari 30% pelaku perundungan pernah menjadi korban di masa lalu. Nah, jadi kita bisa lakukan apa sih teman-teman? Kita itu jangan diam. Jika kalian jadi korban, segera cerita ke orang tua, guru, atau teman-teman yang bisa dipercaya.
Jika melihat perundungan, berani speak up dan laporkan, jangan jadi penonton. Ketiga, kita juga bisa menciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai, menguatkan, dan mendukung satu sama lain. Dan itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya Owen Setalimor. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga video ini beredukasi dan bermanfaat bagi kalian semua. Dadah!